Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan Suratno, NPM 232 1020 227 dari kelas 1 NF. Di sini saya akan buat video tugas UAS tafsir ayat dan hadis akam tentang materi tentang kajian ayat dan hadis tentang larangan gratifikasi, korupsi, dan mencuri. Terus yang kedua, kajian ayat tentang kewajiban menjaga lingkungan. Oke, kajian ayat dan hadis tentang larangan gratifikasi dan korupsi dan mencuri itu ada ayat di Al-Quran, Quran surat Al-Baqarah ayat 188. Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta orang lain itu dengan jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahuinya. Jadi makna dari surat Al-Baqarah ayat 188 ini adalah ayat ini melarang keras perbuatan memakan harta orang lain secara tidak sah, termasuk korupsi, gratifikasi, dan mencuri. Apalagi jika dilakukan melalui hukum atau sistem yang salah disalahgunakan. Ada juga hadis Nabi SAW yang berbunyi, hadis riwayat Abu Daud, laknat Allah atas orang yang menyuap dan yang menerima suap. Yang kedua, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, demi Allah, sekiranya Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya aku akan potong tangannya. Di penjelasannya, hadis ini menunjukkan bahwa hukum berlaku adil tanpa memandang status sosial. Gratifikasi dan korupsi adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah dan merusak tatanan masyarakat. Kita masuk materi berikutnya, kajian ayat dan hadis tentang kewajiban menjaga lingkungan. Ada satu ayat Al-Quran yang menjelaskan, Quran surat Al-A'raf ayat 56. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan harapan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Makna dari ayat tersebut adalah manusia dilarang merusak bumi, termasuk pencemaran lingkungan, menebang pohon sembarangan, membuang sampah sembarangan, dan sebagainya. Kita dituntut menjaga bumi agar tetap lestari. Ada hadis Nabi SAW kedua, hadis riwayat Muslim, barang siapa yang menanam pohon atau menebur benih, lalu burung atau manisan atau hewan memakan darinya, maka itu adalah sedekah baginya. Yang kedua, hadis riwayat Ahmad, jika terjadi kiamat sedang di tangan salah seorang dari kalian ada bibit tanaman, maka jika ia mampu menanam sebelum kiamat datang, maka tanamlah. Jadi penjelasan dari hadis di atas adalah Islam sangat menekan nilai ekologis, bahkan dalam keadaan genting seperti kiamat. Kita tetap dianjurkan menanam pohon sebagai bentuk tanggung jawab kita terhadap alam. Baik, hanya mungkin segitu saja penjelasan saya tentang materi berikut. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.